di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada tahun 1960, almarhum Muhammad Ali, seorang petinju berkulit hitam dari Amerika Serikat, menjuarai Olimpiade di Roma. Pada waktu itu Muhammad Ali yang kemudian merasa pede dengan kemenangannya ketika pulang ke Amerika Serikat, lalu ingin mencoba untuk mengunjungi restoran di pusat kota. Padahal waktu itu sudah marak bahwa tempat-tempat di kota-kota di Amerika Serikat memperlakukan berbeda orang-orang yang berkulit hitam. Ketika Muhammad Ali dengan menenteng medali emasnya itu masuk ke salah satu restoran di pusat kota di Amerika Serikat, kemudian memesan makanan dan minuman, lalu apa kata pelayan restoran tersebut? Pelayan itu berkata, "Sorry sir, we don't serve Negros." Maaf Pak, kami tidak melayani orang kulit hitam. Dan ini terjadi di tahun 1960 di Amerika Serikat. Permasalahan rasisme di Amerika Serikat memang seolah tidak pernah habis dan menjadi penyakit bawaan yang tidak pernah selesai. Padahal pada tahun 1865 di dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat sudah dinyatakan bahwa perbudakan terhadap orang kulit hitam itu dihapus. Juga pada tahun 1964 diperjuangkan hak-hak sipil yang kemudian juga bernada sama, yaitu menghapus diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Tapi kita lihat apa yang terjadi beberapa pekan ke belakang ini. Berawal dari tewasnya seorang kulit hitam George Floyd atas dugaan memberikan uang palsu, ternyata ini membuahkan meletusnya demonstrasi di berbagai kota di Amerika Serikat, bahkan hari ini sudah sampai di Eropa, di mana mereka melawan otoritas, melawan kesewenang-wenangan dari aparat, melawan diskriminasi kulit hitam. Sampai di Eropa baru-baru ini ditumbangkan patung-patung yang menyimbolkan perbudakan dan menyimbolkan kolonialisasi. Dan ini seolah menjadi puncak gunung es dari permasalahan rasisme di Amerika Serikat, di mana sudah banyak kasus-kasus terjadi, kasus-kasus diskriminasi, orang-orang kulit hitam yang dibunuh, ditembak mati oleh kepolisian. Dan seolah ini juga semakin diperparah dengan kesenjangan yang terjadi di sana, yang terungkap karena ada kasus corona baru-baru ini. Di mana kita jadi tahu bahwa ternyata di Amerika Serikat itu tidak terjadi pemerataan ekonomi sebagaimana yang dicitrakan, apalagi terkhusus kepada warga kulit hitam, di mana penghasilan rata-rata mereka itu lebih rendah daripada warga kulit putih, dan juga di mana akses terhadap kesehatan pun ternyata jauh lebih sulit didapatkan oleh warga kulit hitam. Tidak salah kalau seorang penulis dalam bukunya Amerika Dilema menyatakan bahwa permasalahan rasisme dan diskriminasi ini adalah cat-cat bawaan dari demokrasi Amerika. Padahal katanya Amerika itu negara demokratis. Padahal katanya Amerika itu menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan. Tapi kok kenapa ternyata sampai akhir-akhir ini, sampai di tahun 2020 ini, permasalahan itu tidak selesai? Apakah ini karena memang sejak awal didirikannya Amerika Serikat tidak lepas dari yang dinamakan perbudakan, di mana orang-orang kulit putih mendatangkan orang-orang beras kulit hitam dari Afrika untuk dijadikan budak di tempat-tempat pertanian mereka. Dan hal ini menimbulkan sikap superioritas warga ras kulit putih atas ras kulit hitam. Inilah yang menjadikan permasalahan rasisme ini berlarut-larut dan tidak selesai sampai sekarang. Mengapa kita tidak melihat kepada peradaban Islam yang sejak
1400 tahun lalu sudah menyelesaikan permasalahan perbudakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi. Dan juga perbedaan antara bahasa kalian, bahasa manusia, dan perbedaan warna kulit manusia. Jadi Al-Quran sudah mengapresiasi perbedaan warna kulit sebagai sesuatu yang natural, sesuatu yang fitrah, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi keliru dan menjadi kesalahan fatal ketika manusia menilai sesama manusia berdasarkan apa yang tidak bisa dia pilih. Di antaranya adalah warna kulit. Dan Allah menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai sarana untuk saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itulah sudut pandang dari Islam. Islam menyuruh kita untuk memandang orang lain tidak dari bahasa, tidak dari warna kulit, tidak juga dari kebangsaan, tidak juga dari sudut pandang kesukuan, tapi hendaknya kita memandang seseorang dari ketakwaannya. Karena itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah hasil dari upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ada orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, tidak lain adalah pilihan dia sendiri. Berbeda dengan warna kulit, berbeda dengan bangsa dan ras, di mana itu semua adalah qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pilih. Betapa peradaban Islam sudah menyelesaikan masalah rasisme sejak 14 abad yang lalu. Kita lihat peradaban Barat sungguh sangat tertinggal sampai 14 abad. Di masa Rasulullah SAW kita mengenal sahabat Bilal bin Rabah yang merupakan mantan budak berkulit hitam dari Ethiopia, yang kemudian ketika masuk Islam diterima dengan tangan lebar oleh kaum muslimin dan diperlakukan setara dengan para sahabat lainnya. Luar biasa. Maka inilah saatnya kita mengevaluasi kiblat peradaban kita. Selama ini kita menjadikan Barat sebagai kiblat peradaban karena kita menganggap Barat adalah peradaban yang sudah maju, sudah sedemikian tinggi peradabannya. Kita menjadikan Barat sebagai panduan dalam pemikiran kita, dalam politik kita, dalam ekonomi kita. Tetapi kita lihat hari ini, sungguh Allah menyingkap apa yang ada di balik pencitraan Barat itu. Ternyata Barat penuh dengan ketimpangan, rasisme, ketidakmerataan ekonomi, kesenjangan sosial. Mari kita perbaiki kiblat kita. Kiblat kita tidak lain adalah apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita imani, yaitu Al-Islam, yang bersumber dari wahyu Allah yang tidak mungkin salah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita berjuang untuk mengembalikan peradaban mulia ini. Peradaban yang memanusiakan manusia, yang tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, ras, ataupun bangsa, tetapi hanya melihat kepada ketakwaan yang diungkapkan oleh perilaku manusia dalam kesehariannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard